Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengambilan darah untuk pemeriksaan HB pada ibu hamil. Saya akan memberitahukan apa saja persiapan alat yang dilakukan dalam pemeriksaan HB tersebut. Di sini ada handscoon, ada lancet, ada HB sahli beserta tabung dan pengaduk serta pipet dan HCl, ada aquabides dan ada spet serta ada kapas alkohol dan juga ada kom berisi larutan klorin. Sebelum kita melakukan pemeriksaan HB pada ibu, terlebih dahulu kita melakukan penjelasan mengenai prosedur yang akan kita lakukan, yaitu bagaimana pengambilan darah serta tujuan dari pemeriksaan tersebut, yang mana pemeriksaan HB ini berguna untuk melihat kadar hemoglobin dalam darah ibu atau untuk melihat kadar anemi ibu atau tidak. Sekarang ini kita mau melakukan pemeriksaan HB ya Ibu, gunanya untuk mengetahui kadar hemoglobin ibu dalam darah. Nah, jadi fungsinya supaya kita mengetahui Bu, apakah ibu mengalami anemi selama kehamilan atau tidak ya Bu ya. Setelah melakukan penjelasan pada ibu, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan 7 langkah dengan sabun di bawah air mengalir dan dikeringkan dengan handuk kering dan atau tisu kering. Cuci tangan dengan air mengalir dengan 7 langkah menggunakan sabun dan keringkan dengan handuk bersih atau tisu kering. Setelah cuci tangan, kita memasang handscoon terlebih dahulu. Dan melakukan persiapan alat, yaitu terlebih dahulu kita masukkan HCl atau dicucuk itu. HCl sebanyak 2 dengan batas 2. Jika telah sesuai dengan batas 2, kemudian kita ambil darah ibu. Kita melakukan pengambilan darah. Ibu, kita tusuk dulu tangannya ya, mau ngambil darahnya ya. Iya Bu. Kemudian kita kumpulkan. Sakit Bu? Darah enggak sakit ya nih ya. Sakitnya itu kayak digigit semut. Oke. Ya, sakit sedikit aja. Kemudian kita bersihkan daerah yang akan kita ambil darahnya, kemudian kita tusuk dengan lancet. Setelah dikumpulkan darahnya, terlebih dahulu dibersihkan dengan kapas bersih, kemudian baru dikeluarkan atau dikumpulkan darahnya. Tahan ya Bu, Ya. sakit sedikit ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian hisap darah sampai mencapai batas warna biru pada tabung dengan menggunakan pipet yang telah tersedia. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa dilihat. Kemudian masukkan darah ke dalam tabung sahli sampai semua darah keluar dari pipet. Seperti ini. Kemudian aduk HCl dan darah sampai benar-benar tercampur nantinya. Kemudian
Masukkan aqua bides tetes demi tetes ke dalam tabung sahli. Aduk kembali setelah ditetesi sampai warnanya sampai dengan warna standar pada pembanding. Seperti ini. Telah sama antara kiri dan kanan pembanding, maka kemudian baru dilihat berapa hasil HB ibu tersebut. Ternyata di sini dilihat hasilnya ada 12,5. Melakukan pemeriksaan HB ibu tersebut dan kita pertama membereskan alat. Setelah membereskan alat, kita membuka handscoon dan memasukkan ke dalam larutan klorin. Kemudian kita melakukan cuci tangan, kemudian kita melakukan pendokumentasian sesuai dari hasil yang kita dapat. Kemudian baru kita memberikan penjelasan atau mengenai hasil pemeriksaan HB yang kita lakukan tadi kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah persiapan alat untuk pemeriksaan protein urin, yang mana di sini alatnya ada urin, 2 pipet, 2 tabung reaksi beserta raknya, penjepit tabung reaksi, ada handscoon, ada tisu kering atau handuk. Di sini ada larutan klorin, ada larutan asam asetat, kemudian lampu spiritus. Kemudian ada catatan. Dan kita jelaskan kepada pasien kalau kita akan melakukan pemeriksaan protein urin ibu. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan protein urin untuk melihat apakah ada protein urin di dalam urin ibu untuk mendeteksi terjadinya preeklamsi. Ya Bu ya? Iya Bu. Kita lakukan pencucian tangan 7 langkah. Ya. Kemudian kita keringkan tangan menggunakan tisu kering atau handuk kering. Dan kita gunakan handscoon. Kemudian kita masukkan urin sekitar 2 cc ke dalam tabung reaksi. 1 sebagai pembandingnya. Kemudian kita hidupkan api. Kita bakar urin berjarak 2-3 cm dari ujung api spiritus sampai urinnya mendidih dengan keadaan miring agar urinnya cepat mendidih. Kemudian setelah urinnya mendidih, kita lihat apakah urinnya keruh atau jernih. Kita bandingkan dengan urin yang satunya lagi. Jika kita dapatkan hasil urinnya keruh, kita teteskan cairan asam asetat sebanyak 4 tetes. Kemudian kita lihat kembali jika seandainya setelah kita masukkan asam asetat urinnya masih terlihat keruh, kita panaskan lagi di api spiritus. Sedangkan kalau urinnya tidak keruh atau urinnya setelah diteteskan asam asetat
urinnya kembali seperti biasa, berarti itu menandakan protein urinnya negatif. Di sini kita mengambil urinnya keruh, jadi kita panaskan lagi di api spiritus. Setelah mendidih, setelah kita panaskan kembali, kita lihat hasilnya. Jika hasilnya tidak keruh lagi atau dia bening atau jernih, berarti itu negatif. Jika hasilnya keruh ringan tanpa gumpalan, berarti itu positif 1. Keruh dengan ada gumpalan, berarti itu positif 2. Keruh dengan ada endapan, itu positif 3. Keruh dengan gumpalan besar itu adalah positif 4. Setelah kita mengetahui hasilnya, kemudian kita lepaskan handscoon, masukkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita cuci tangan, lakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan kita. Setelah kita lakukan pendokumentasian, kemudian kita jelaskan kepada pasien hasil pemeriksaannya. Bu, sini Bu. Ibu, tadi hasil pemeriksaannya alhamdulillah tidak ada protein urin di dalam urinnya Ibu. Berarti hasilnya negatif ya Bu ya. Untuk kedepannya Ibu kalau terjadi misalnya ada gejala dengan tensi atau apa, nanti kita lakukan pemeriksaan ulang lagi.